Terdorong keinginannya untuk dapat melindungi anak-anak korban kekerasan, Cornelia Agatha memantapkan langkahnya menjadi seorang advokat. Kemudian ada lagi Yuyun Sukawati yang saat ini melakukan gugat cerai terhadap suaminya setelah sebelumnya melaporkan sang suami mengenai masalah KDRT. Faktor yang utama itu adalah kalau di dalam kekerasan dalam rumah tangga ya, itu adalah kurangnya pendidikan tentang pola asuh terhadap anak. Jadi banyak orang tua yang kurang memahami bagaimana pola asuh yang baik dan benar terhadap anak. Jadi banyak banget terjadi kekerasan. Lalu juga pembiaran gitu, karena banyak orang tua yang menganggap ya kalau saya dengan cara saya memang biasa begini, harus mukul, nggak tahu mesti apa aja, itu dianggap biasa. Atau tetangga yang melihat ada anak tetangganya yang mendapatkan kekerasan dibiarkan saja, tidak melapor, tidak bertindak apa-apa, karena merasa ya itu biasa, itu urusan rumah tangga orang lain, padahal nggak bisa gitu. Jadi memang edukasi itu penting sekali di dalam keluarga terhadap orang tua, dan juga bagaimana mengedukasi, membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga, itu juga sangat penting. Nggak gini, basicnya saya memang suka sekali sama anak kecil, saya sayang sama anak-anak. Lalu pada tahun 2010 saya membaca berita ada seorang bayi umur 5 bulan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, mengalami patah tulang kedua tangan dan kakinya. Waktu itu dia Espoja ya, saya sempat datang sendirian menjenguk anak tersebut. Dari situ saya menjadi kayak ada ikatan batin sama anak tersebut, dan akhirnya juga kepikiran yang lain-lain. Gimana yang lain-lain ya? Itu pasti banyak banget yang tidak terungkap, yang belum terungkap. Nah, dari situ saya nengok lagi kasus-kasus yang lain, saya nengok. Saya datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Sampai terakhir saya sempat ke Makassar segala untuk menjenguk juga anak-anak yang menjadi korban. Dari situ saya akhirnya berpikir saya ingin membuat yang lebih. Harus ada perubahan. Apa yang saya bisa lakukan ya? Saat itu saya juga kan masih sibuk juga ngurus anak ya, maksudnya anak-anak saya masih balita waktu itu juga. Saya ingin melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk membuat perubahan. Saya ingin banget anak-anak di Indonesia tuh bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, walaupun saya tahu itu nggak mudah. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Saya ambil kuliah hukum, dan sampai saat ini juga saya udah melanjutkan S2, dan saya juga kemarin baru aja dilantik menjadi advokat, dan semua itu saya lakukan hanya untuk membantu anak-anak. Setelah melihat apa yang terjadi, dan saya tidak hanya melihat ya, tapi saya juga, karena saya mendatangi korban, saya sering banget mendatangi korban, karena ya mungkin naluri keibuan saya juga ya, saya tuh kalau melihat ada anak yang tersakiti rasanya pengen meluk, biar dia di mana kayak gitu kasusnya, saya selalu ingin datang dan meluk aja tuh udah kayaknya gimana gitu, ingin membantu trauma healingnya juga gitu kan. Membuat saya jadi lebih peka juga sih, kayak di rumah juga saya juga jadi belajar untuk lebih bisa nahan diri kalau saya lagi emosi gitu sama anak misalnya gitu. Dan juga saya juga mengajarkan pada anak-anak saya tentang apa yang saya lakukan. Saya juga ingin menumbuhkan rasa empati anak-anak saya terhadap anak-anak yang lain, dan juga pelajaran untuk mereka nanti ya sebagai orang tua tuh harus begini gitu. Jadi memang pendidikan empati, kasih sayang itu penting sekali ditanamkan pada anak dari sejak dini, supaya anak-anak kita tuh tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia dan sehat gitu, sehat jiwanya. Jangan pernah ngeremehin anak-anak. Anak-anak tuh sering banget diremehin. Banyak orang melihat anak kecil tuh bisa apa sih, nggak bisa ngelawan, nggak bisa membela dirinya, nggak bisa bersuara.
makanya bebas dia apain aja gitu. Nah itu menurut saya itu salah. Jadi jangan remehin anak-anak. Anak-anak itu sangat berharga, patut dilindungi, dan sudah sebaiknya setiap anak yang kita temui itu kita anggap anak kita. Gitu, walaupun dia suami ya, siapapun gitu, saya juga kan makhluknya Allah juga, dia juga kan, apalagi dia yang tahu agama ya kan, dia ilmu agamanya tinggi gitu kan, nggak ada hak untuk memukul saya ataupun anak sih, itu aja gitu. Jadi apa yang dia lakukan selama ini, kezoliman dia yang dia lakukan selama ini kepada saya, kepada anak, itu bukan karena apa ya, itu karena kesalahan dia sendiri. Dia menzolimin orang lain, sama aja dia menzolimin diri sendiri kan. Jadi ya terimalah akibatnya, itu aja apa yang dia perbuat. Saya mohon maklum gitu, karena tekanan saya yang benar-benar tinggi banget gitu. Aku udah kayaknya perlu waktu juga untuk saya ngupain trauma saat dia pemukulan, pada waktu dia seret saya tengah malam, dipaksa dari sofa saya ditarik gitu. Jadi kayak nggak ada belas kasih deh ya orang yang beragama, tapi kekejiannya, kebengisannya, aduh aku sampai apa ya, kalau orang kita aja nggak tega gitu, ada perasaan nggak tega, kalau dia mungkin raja tega kalau menurut aku, itu aja sih. Jadi saya kadang-kadang ya masih parno sih Mbak gitu, jadi kayaknya tuh apa ya, iya sih alhamdulillah udah ditahan, tapi belum lihat nih, belum ada rilis dari Polres, kok belum lihat orangnya, bener nggak sih Mbak, sampai aku nanya-nanya sama Mbaknya gitu loh, maksudnya antara gimana ya Mbak? Makanya saya bilang besok kita ke sana, kita lihat, kita besuk. Kalau misalnya kita jalan-jalan, apakah dikabulkan? Atau kita cabut laporan? Enggak, mohon maaf sekali nggak bisa Mbak. Kayaknya udah cukup, karena masalahnya bukan hanya saya nggak ngeliat sayanya selama 2 tahun saya disiksa ya, tapi korbannya adalah anak. Itu yang saya nggak bisa terima, itu aja gitu loh Mbak, karena bukan apa-apa dan sudah menyebabkan cacat juga kan gitu, anak saya sampai patah tulangnya yang harus juga perlu pengobatan operasi. Itu aja sih yang sangat sedih banget itu. Bersalah banget Mas, saya udah nggak bisa nebus kesalahan saya nih karena mami udah meninggal kan, ya mungkin aku coba untuk inilah ya, berdoa terus gitu, terus ya dia semua untuk mami, atas nama mami, itu aja sih. Karena saya udah benar-benar, ibu saya yang ngelahirin saya, dari pertama karir saya juga selalu orang tahu aku sama mami gitu kan. Kok aku bisa ngambil keputusan yang salah, aku ninggalin ibu aku yang ngelahirin aku sama anak aku, darah daging aku. Itu sih Mas yang nggak bisa. Sampai saat ini aku merasa masih tertekan, sampai aku juga nggak karu-karuan pikiran tuh, karena aku ngerasa dosa, durhaka sama mami itu. Pengen semuanya ini berjalan secepatnya, itu aja, dan cepat diputuskan aja. Luar biasa ya, mewakili semua ibu di muka bumi yang juga peduli terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Kita semua kasih semangat untuk Cornelia Agatha. Dan tentunya kalau bicara tentang apa yang dialami oleh Yuyun Sukawati, mudah-mudahan permasalahannya bisa segera selesai ya. Dan kedepannya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Oke, masih ada lagi dong di A Celebrity, masih pastinya. Jadi tetap di sini.